Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Yeah, welcome back to Grammar Class with me, Ray Purnama, as your learning partner. So, how are you doing, everyone? I hope you're in good condition. In this occasion, kita akan, kalau kemarin kita kan belajar tenses ya. Nah, di pertemuan kali ini, or in this occasion, we're going to discuss about passive voice. So, before we start, I would like to remind that if the requirement to learn this material is you have to finish your understanding regarding to previous materials. You have to understand carefully. You have to understand completely related to tenses, karena passive voice ini salah satunya sangat berkaitan materinya dengan tenses itu sendiri. Nah, kita ngomongin disclaimer dulu, teman-teman. What do we have here? Jadi teman-teman harus paham dulu terkait to be, karena salah satu rumus dari passive voice itu sebenarnya adalah to be-nya. Lalu yang kedua, teman-teman harus terkait tensesnya harus udah matang ya. Karena yang namanya to be di sini ini berkaitan dengan tenses juga, teman-teman. Lalu the last one, teman-teman harus understand that kalau ada kata infinitif berarti ini original verb. Kalau to infinitif ini adalah to verb 1. Itu untuk istilah-istilah yang perlu di-remind lagi. Nah, sekarang kita akan mulai dengan warm up dulu, teman-teman. Nah, warm up-nya adalah choose the proper present participle. Choose the proper past participle. Jadi di sini ada satu kata kerja, lalu teman-teman tolong coba sebutin jenis kata ketiganya yang mana. Verb 2 apakah verb 3? Jadi verb 3-nya yang mana? Misalkan dari sini drive, apakah verb 2-nya verb 3-nya drove atau driven. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh drop di chat box. Which one is the past participle of this word? Drove or driven? Silakan teman-teman drop di chat box dulu. Okay, which one is the past participle? Drove or driven? Okay, well, let's see. Yes, betul, it should be driven. Betul. Yang kedua, which one is the past participle? See, dari seen or so, teman-teman. Kalau ini see or so. Oke, baru dua. See or so. Yes, it should be seen. Good job. Oke, ini driven, ini so. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya. How about verb 3-nya apa nih? Cut or cutting? Silahkan drop di chat box. Oke, baru satu respons. Cut or cutting? Jawabannya, oke, verb 3 dari see itu seen ya. Oh, sorry, aku salah checklist. It should be seen. Right, aku bulatin lagi ya. Driven, seen. Nah, sekarang verb 3-nya cut, teman-teman, apa nih? Oke, ya, jawab verb 3-nya dari cut adalah cut, betul banget. Verb 3-nya cut tetap cut ya, sama hanya kayak dari read tetap jadi read. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini apa, teman-teman? How about put? Put it or put? Silakan drop di chat box. Hmm? Oke, sekarang suaraku jelas nggak, Kak? So sorry, aku lagi di luar soalnya ini. Bentar, aku akan I'm trying to increase my volume. Hold a second. Is it obvious, Kak Aprilia?
Check. Is it obvious? Oke, sip. Yes, betul. Teman-teman ini harusnya put. Lanjut lagi, how about this one? Oh, ini apa nih? Save or saved? Oke, the last one should be save. Sip, teman-teman. Jadi, kenapa sih untuk warmer up-nya harus pakai verb 3? Karena, teman-teman, kita akan belajar passive voice. Jadi, what we're going to learn today is about passive voice. Hubungannya dengan verb 3 itu apa? Jadi, kita langsung spill formulanya ya. Jadi, rumus dari passive voice itu sendiri adalah to be plus verb 3. Nah, take a look to this one, teman-teman. Jadi ini ada salah satu ilustrasi di mana teman-teman bisa mengganti bagaimana caranya untuk mengganti dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, sebelum kita jelasin gimana caranya to change from active sentence to passive sentence, teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kita perlu belajar passive sentence? Jadi, passive voice atau passive sentence itu sendiri lumrah digunakan yang pertama untuk menyembunyikan subjeknya. Misalkan kayak gini, subjeknya apalagi kalau misalkan indefinite pronoun ya, kita ganti aja subjek di sini dengan kata someone. Nah, kita nggak tahu nih someone-nya itu siapa. Jadi tiba-tiba ada someone submits this task. Someone, berarti supaya lebih logik kalimatnya someone submitted this task. Nah, someone sendiri di sini kan mau dicantumin atau enggak, poinnya bukan someone, tapi activity-nya gitu. Jadi kita mau menekankan activity-nya yang akan diinformasikan kepada the reader-nya. Di someone submitted this task. Berarti kita lebih baik pakai passive voice daripada pakai active sentence. Nah, karena di sini subjeknya ya indefinite pronoun. Jadinya the task was submitted. Gitu aja teman-teman. Jadi salah satunya adalah to hide the real subject. Gitu ya. Nah, ini juga bisa untuk subjek di sini teman-teman boleh pakai by my friend ataupun enggak ya, karena poin inti dari passive voice adalah supaya teman-teman bisa meminimalisir kalimat. Yang penting poin dari aktivitinya itu udah dapat gitu. Yang kedua, passive voice juga digunakan untuk membuat tulisan kita menjadi lebih formal karena menghindari pengulangan dari subjek itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana caranya to change from active sentence to passive sentence? Oh, oke. Oke, jadi gini Kak Denny. Ini kalimat aktif. Jadi untuk kalimat aktif itu terdiri dari apa? Yang pertama ada subjek. Ini subjeknya nih. Subjeknya kan my friend ya. This is my friend as a subject. Lalu submitnya as a verb. This task-nya as an object. Nah, tidak semua kalimat bisa dijadiin passive voice. Khusus untuk transitive verb aja. So what is transitive verb? Transitive verb adalah jenis kata kerja ketika kita tambahin what do you, itu ada jawabannya. Misal, tambahin kata kerjanya adalah what do you drink? I drink coffee. Jadi jawabannya kan, berarti ini kalimatnya bisa dijadiin passive voice. Contoh yang kedua, what do you what do you what do you what do you see atau what do you see? Mau what do you mau what did you ya? Pakai what did you juga bisa. What did you see? I saw a guy. I saw a guy. Jadi hanya transitive verb. Jadi transitive verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek yang bisa dijadiin passive voice. Nah, teman-teman kira-kira apa aja nih kata kerja yang bisa dijadiin passive voice selain drink ataupun see? Yang menurut teman-teman ini tuh bisa dijadiin bisa membutuhkan objeknya. Silakan teman-teman drop di chat box. Oke, coba selain kata drink atau see, menurut teman-teman jenis kata kerja apa yang membutuhkan objek selain drink sama see ya? Coba kita discuss, whether teman-teman paham atau belum nih. Selain drink sama see, aku tambahin nih. Misalkan ada list kata kerjanya, ada eat, ada read, ada write. Nah, ini membutuhkan objek nih.
Oke, read, listen, write, betul. Watch, betul. Selain itu kata apa lagi teman-teman? Dari Kak Deni, Kak Naomi, Kak Dita. Iya, betul. Think, betul. What do you think of? What do you think about? I think of you. Iya, bisa. Oke. Ya, betul, Kak Deni. Apply. Oke, sip, aman ya. Nah, itu materi materi pengantarnya teman-teman ya. Berhubung tadi langsung ke tempat watch, betul. Kebalikannya, jadi kalau misalkan ada kata run, walk, terus fly, karena ini tidak membutuhkan objek, berarti ini nggak bisa jadi passive voice. Terus passive voice itu sendiri apa? Passive voice adalah ya kebalikan dari active voice. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi teman-teman harus bear in mind dulu bahwasanya passive voice itu selalu membutuhkan kata kerja yang membutuhkan objek. Karena nanti ketika proses dibalikin antara subjek sama objeknya itu ditukar dulu. Contohnya, my friend submit verbnya dan ini butuh objek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu sesimpel mengumpulkan, dikumpulkan gitu. Itu ya, itu passive voice. Jadi active sentence, polanya subject ke object. Tapi kalau misalkan passive voice, berarti di sini ada subjeknya dulu. Ini subjek, tapi ini verb dalam bentuk passive voice ya. Nah, real subject yang sebelumnya ini bisa dicantumkan dan bisa disembunyikan gitu. Jadi juga udah cukup kok. The task is submitted. Jadi kalau misalkan this task is submitted, poin yang akan disampaikan adalah bukan subjeknya, tapi activity-nya atau verb-nya. Maka dari itu, ketika teman-teman mau bikin essay writing atau paragraph writing khususnya, sering dianjurkan pasti oleh oleh the supervisor or the advisor, academic supervisor juga untuk banyak menggunakan passive voice. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman banyak pakai active sentence, ini akan banyak menggunakan kayak misalkan the writer, lalu the research, the writer kayak gini. Contohnya ya, the writer conducted this research. Ini lebih baik diganti aja. This research is conducted. Ini hanya salah satu contoh aja ya, dimana mungkin teman-teman bisa aplikasikan, khususnya mungkin teman-teman di sini yang aktif menulis research. Jadi ini salah satu contoh bagaimana passive voice beneficial, bermanfaat dalam penulisan article or event journal supaya meminimalisir pengulangan subjek, gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Kak Denny, perbedaan antara kalimat aktif dengan pasif itu terletak ya di maknanya ya, di mengumpulkan dan dikumpulkan. Kebalikan dari kalimat aktif yang terdiri dari subjek verb object. Gitu ya Kak. Oke, is that obvious? Kalau misalkan obvious kita lanjut lagi nih. Oke, jadi teman-teman kita balik lagi, ini aktif, ini pasif ya. Dan nggak semua kata kerja itu bisa dijadiin kalimat pasif. Hanya kata kerja yang transitif aja, yang membutuhkan objek. So, how to change from active sentence to passive sentence? Jadi teman-teman rumusnya harus diingat ya. To be plus verb 3. Nah, to be-nya itu harus menyesuaikan dengan jenis tensesnya. Jadi kalau misalkan tensesnya itu adalah present tense, berarti to be-nya juga harus present tense. Gitu. Tapi kalau misalkan tensesnya itu past tense, berarti to be-nya juga harus past tense juga. Nah, jadi kayak itu yang benar apa nih? Yang benar kayak itu, the research is conducted atau the research was conducted. Nah, tergantung teman-teman mau nekenin dalam konteks apa. Kalau misalkan fakta, dalam artian research ini dilakukan berulang-ulang gitu kan. Dilakukan berulang-ulang, beda lagi berarti. The research has been conducted for berapa time, misalkan for several times. Nah, kalau misalkan nih, kita sambil review tenses ya. Kalau teman-teman mau nge-refer ke fakta, berarti teman-teman pakai yang awal. The research is conducted. Kalau misalkan teman-teman mau menekankan bahwa research-nya itu waktu itu dilakukan di mana, pakai yang kedua. The research was conducted. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menekankan kepada berapa kali, teman-teman pakai yang ini.
the research has been conducted for several times. Misalkan for 3 times or 4 times. Gitu ya. Ini salah satu kombinasi antara tenses dengan passive voice. Gitu ya teman-teman ya. Ini dalam writing nih. Itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, bagaimana caranya mengubah aktif ke pasif tadi? Jadi yang pertama tukeran dulu antara posisi subjek dengan objek. This task di sini, my friend di sini. Oke. Oke. Lihat ya. Nah, kita balik dulu di sini. Jadi submit ini diubah jadi to be plus verb 3. Submitnya jadi verb 3 dulu. Nah, to be-nya harus menyesuaikan jenis tensesnya. Jadi kalau tensesnya di sini present perfect, di sini harus present perfect juga. Kayak yang ini nih. Has been conducted for several times. Ya teman-teman ya. Oke, aku coba cek dulu di M. Maksudnya awal kalimat aktif past tense berarti pasif tetap to be plus. Ya. Jadi oke, to be-nya ini yang dijadiin past tense. Ya, to be-nya yang menyesuaikan. Nah, contohnya misalkan kita ganti nih. Kalimatnya yang tadi jadi my friend submitted this task yesterday. Berarti ini jadinya this task-nya tetap jadi this task ya. This task. Lalu di sininya by my friend. Mau pakai by my friend ataupun enggak, kalau gimana tujuan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nyantumin subjeknya, boleh. Tapi kalaupun enggak, karena teman-teman mau emphasize ke activity-nya, itu juga boleh. Berarti jadinya gimana? Nah, tetap submitted itu tetap jadi verb 3 ya. Submitted. Nah, to be-nya yang berubah. Menyesuaikan dengan jenis tensesnya. Kan tensesnya past tense ya. Nah, berarti to be-nya juga harus past tense. Berarti benar kata kakak tadi. Jadi harusnya to be-nya yang menyesuaikan. This task was submitted. Oke, don't worry. Nanti akan aku liatin beberapa jenis tenses beserta aktif sama pasifnya. Yes, betul Kak. Sip. Aman ya. Kita lanjut lagi. Oke. Gitu teman-teman. Sampai sini untuk konsep dasar. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita ke konsep cek nih. Karena habis ini aku mau liatin beberapa jenis aktif sama pasif sentence di berbagai jenis tenses. Oke, open question dulu untuk satu penanya dulu ya. Any question? Oke, so far so good ya. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyain, teman-teman kita akan coba ke konsep cek. Menurut teman-teman, ini passive voice use past participle verb. Yes atau no? Drop di chat box. Passive voice use past participle verb. Silakan drop di chat box. Yes or no? Yuk. Yes or no nih? Oke, kalau Stari udah ya. Yang lainnya tunggu. Passive voice menggunakan past participle verb. Past participle verb itu verb 3 ya? Kata Yes, lainnya ya? betul. Oke, thank you. Oke, you're welcome. Nah, oke, teman-teman, past participle itu yang tadi yang di awal. Nah, yang ini ya. Past participle, berarti verb 3 ya. Jadi, ada present participle, ada past participle. Oke. It should be yes, teman-teman. Oke. Mungkin tadi aku agak cepat di sini ya. Jadi, aku jelasin lagi. Sebenarnya ada di materi adjektif, teman-teman. Materi adjektif sendiri kan ada yang verb ing, teman-teman. Do still remember? Kalau adjektif juga bisa pakai verb ing. Nah, itu namanya present participle. Untuk past participle itu pola verb 3 ya. Jadi jawabannya adalah yes. Oke, it should be yes. Nah, karena past participle verb adalah verb 3. Tapi kalau past tense itu baru verb 2. Ya. Past participle verb 3, past tense itu verb 2. Oke, siap. Lanjut lagi.
How about this? Was is used for plural nouns. Is it yes or no? Silakan teman-teman drop di chat box. Was is used for plural nouns. Yes or no? Silakan drop di chat box. Oke. No, 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 no. Oke, sip. Ini ada yang beda ya. Jadi ini tuh teman-teman kalau was itu digunakan untuk singular ya. Betul Kak Febri, thank you so much for what is it? The proper answer. Jadi harus know lalu tambahin were. Jadi teman-teman kalau was itu untuk singular ya. Ini ada dalam materi subject verb agreement, juga ada dalam tenses dalam jenis past tense. Was ini singular. Singular kalau plural itu pakai were. Jadi jangan sampai salah ya. Ini was untuk singular. Lalu untuk plural itu pakai were. It should be no. Harus pakai were. Kita lanjut lagi. Nah, menurut teman-teman, ini adalah passive voice. Yes or no. Silakan teman-teman drop di chat box. Oke, baru 3 orang. Oke, 4 orang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul ya. Jawabannya adalah no. Karena meskipun ada to be di sini, ini bukan verb 3, ini adalah adjective. Berarti ini bukan jenis passive voice. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. This one. Nah, sekarang teman-teman kita coba dulu. Ya, betul. Kak ini bukan gak ada objek sih, gak ada verbnya, gak ada verb 3-nya. Gitu ya. Oke, coba teman-teman sekarang kita akan coba ganti nih aktif jadi pasif. Yang pertama, teman-teman ada yang mau coba? Kalau ada yang mau coba, teman-teman boleh raise hand ya. Langsung dicoba kayak gini contohnya nih. We study, berarti we study apa nih? Berarti we study math misalkan. We study math. Berarti math is studied by us. Math is studied by us. Gitu aja teman-teman. Hanya mengganti kalimat aktif jadi kalimat pasif. Tukeran tempatnya, lalu tambahin to be plus verb 3 sesuaikan dengan jenis tensesnya. Oke. Wanna try? Coba teman-teman boleh. Oke, Miss Lestari udah ya. Oke, yang ini akan ku coba drop. Yang pertama dari Miss Lestari. Kita cek yang awal ya. Pasifnya. The cat was found by firefighter. Nah, dulu teman-teman ini kalimatnya udah proper atau belum? Passive voice-nya udah sesuai belum? Is, Kak. Oke, betul ya Kak Cahaya ya. Jadi secara struktur udah benar, tapi penggunaan tendensinya yang kurang benar nih. Jadi it should be is. Kenapa is? Karena menyesuaikan dengan tenses di kalimat aktifnya. Itu ya Mem ya. Jadi ini kalimatnya kurang tepat di bagian is-nya aja. Oke, itu teman-teman ya. Itu contohnya. But thank you so much Kalastari for giving the response. Coba teman-teman ada yang mau coba kalimat kedua? Boleh teman-teman langsung aja tulis drop di langsung teman-teman drop di chat box aja. Oke, yuk. Supaya teman-teman terbiasa nih. Karena di sini kita ada praktis untuk nulis ya. Nulis menggunakan penggunaan passive voice dengan kondisi tertentu. Yang kedua, ada yang mau coba?
Okay, Kak Febri, thank you so much. The great students are taught by the teacher. Berarti kalimat yang ketiga ya. Nah, ini jawabannya udah benar teman-teman. Kenapa ini udah benar? Karena masih menggunakan kalimat simple, ya simple present tense. Di mana simple present tense ini terwakilkan dengan kata are taught. Oke, kenapa pakai are taught? Karena menyesuaikan juga dengan subject of agreement-nya. Plural pakai are dan ini pola simple juga, lalu ditambahin verb 3. Oke, thank you so much Kak Febri. Lalu yang kedua, some sugar. Yes, some sugar is added into my tea, Mom. Sip. Benar Kak? Udah benar. Thank you so much. Okay, some sugar is added to my tea by Mom. Yes, kenapa ini benar, teman-teman? Karena yang pertama ini kan pakai lihat dulu dari sisi tensesnya. Ini kan pola simple present tense. Loh, kenapa Kak Indra pakai is nggak pakai are? Karena kan sugar sendiri adalah uncountable noun. Uncountable noun nggak punya pola plural. Gitu. So it should be some sugar is added into my tea. Sip. Nah, itu kalau untuk aktif ke pasif dalam simple present tense. Lalu gimana kalau misalkan jenis tensesnya yang lain, teman-teman? Nah, kalau jenis tensesnya yang lain, teman-teman bisa menyesuaikan dengan pola seperti ini ya. Jadi, previous meeting kita udah ngomongin terkait tenses in two meetings ya, present, past, and future. Sama halnya kayak dalam simple present tense, teman-teman tinggal sesuaikan to be-nya, menyesuaikan dengan you have to adjust the auxiliary verb or the helping verb with the original tenses. This is the example. If you see at B part, Matt is doing the task alone, so you have to identify the type of the tenses. It can present continuous. So when it comes to the passive tense form, we have to transform the sentence to become the task is being. Why it should be is being? Because it adjusts the original tenses. Present continuous is still is. Okay, we don't replace is become are because the first subject is the task, so it's singular. So what should be being? Because it is adjustable with the original tenses. Present continuous. To be, verb ing. So it is being. Because do has changed to become done. That's it, teman-teman. Yes, Kak Denny. That's one point. Jadi kalau misalkan pakai bikin essay, ya harus menyesuaikan dengan to be-nya. Konteksnya kayak gimana. Just like what I told you in the previous slide. Jadi kalau misalkan contoh sederhananya ya kayak tadi Pak. Ini kan biasa nih dalam nulis journal kan, the research is conducted. Nah, kalau is conducted berarti kan konteksnya ini menunjukkan ke fakta ya. The research is conducted. Karena aku mau pakai the research was conducted, boleh. Was conducted. Misalkan at misalkan in at aja lah. At x lah gitu. Jadi mau menekankan ke bahwa ini tuh udah completed di mana gitu kan, in particular time. Terus yang tadi the research. Aku mau pakai is being conducted, boleh. Berarti kalau misalkan is being conducted, ini belum completed ya. Karena kan pada kalimat awalnya jadinya kayak gini. The writer is researching. Nah, ini yang biasanya bisa jadi dikoreksi ya. Karena kalau misalkan pakai the research is being conducted, berarti artinya ini sekarang masih ongoing, teman-teman. Masih ongoing, belum selesai. Gitu ya. Ya, kalau ada tulisan last year, yesterday, berarti pas. Boleh, bisa gitu kan. Jadi salah satunya pakai adverb of time, Kak. Dan bisa juga nggak pakai adverb of time kalau kita udah emphasize di awal bahwa research-nya tuh udah dilakukan gitu. Jadi misalkan sebelumnya ada past tense sebelumnya tuh. Berarti tanpa kata keterangan waktu pun itu bisa. Sama hanya kayak kalimat when I was child, tanpa harus disebutin lagi last year atau berapa tahun yang lalu.
Kita bisa langsung aja pakai past tense. Yang penting ada indikator yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, kita balik lagi teman-teman untuk present continuous kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan present continuous selalu ada being baru verb 3. Is being or are being, lalu was being or were being. Look at another example. The team is lifting the trophies. So when you want to change to become passive voice, it should be the trophies, or what should be are because it is adjustable with the subject. Subject is plural, so the verb is also should be plural. And it should be followed by being. Why it should be being? Because it follows the original pattern of the original tenses of the active sentence. Ini kan is lifting, jadi are being. Gak is being karena karena reverse ke trophies-nya ya. Gitu teman-teman. Oke, lalu gimana kalau misalkan past continuous? Ya past continuous ya tinggal ganti aja isnya jadi was atau jadi were. Contohnya nih. Nah, was tetap jadi was. Jadi jangan sampai teman-teman mengubah tensesnya, mengubah jenis tenses ya. Misal, ini kalimat dasarnya adalah Matt is doing the task alone. Jadinya the task was being done. Nah, itu salah karena mengubah tensesnya. Tensesnya harus keep it original. Gitu. So how if in perfect tense ya? If you want to change the active to become passive in perfect tense, in perfect form, you have to add been after has. Kayak tadi tuh yang awal-awal tertulis, the research has been conducted for several times. Teman-teman. Jadi kalau continuous pakai being, kalau present perfect pakai been. If you ask around, why it should be followed by been, karena kan ini menyesuaikan dengan tensesnya. Look at the original the original formula of present perfect. Subject plus have or has plus verb 3. So if we want to change the active sentence to become passive tense, passive voice in a perfect form, so the original verb 3 should keep it original to become another verb 3 here. To be the same, right? Tapi kalau misalkan karena ini menyesuaikan dari rumusnya to be plus verb 3, ya setelah to be-nya ini harus verb 3 lagi kan? Karena menyesuaikan dengan present perfect. Jadi we create another verb 3. Yang dijadiin verb 3-nya adalah be-nya jadi been gitu. Jadinya the meeting has been delayed. Jadi kalau misalkan teman-teman ask around, been ini dapat dari mana? Dari rumus passive voice. To be plus verb 3. Gitu. Karena verb 3-nya ini tetap jadi delayed ya. To be-nya yang menyesuaikan dengan present perfect. So kalau kita wrap up, pakai continuous ada being, perfect ada been. Yes, karena many times, betul. Kenapa ini perfect? Karena ada many times. Itu ya kayak. Jadi present perfect itu kan salah satunya untuk menyatakan sesuatu yang diulang berulang. That's it. Lalu gimana kalau misalkan pakai pola present perfect continuous? Tinggal satukan aja. It's like what I told you in intensive slides, intensive meeting. You have to combine and you have to pay attention carefully to the formula and the function. Contohnya nih, her own boyfriend has been betraying her. Berarti dari dulu sampai sekarang masih selingkuh gitu kan, masih berkhianat non-stop gitu. Jadinya ciri dari present ada been, ciri dari continuous, present perfect ada been, ciri dari continuous ada being, satuin. Jadinya has been being. Her own boyfriend has been being betraying her, her-nya jadi she. Lalu has been being dapat dari mana? Ya dapat dari original tenses-nya yang di sini kan. Has been, verb ing. Ini juga sama. Has been, being. Lalu tambahin verb 3, betrayed by her own boyfriend. It's like another one. Yang the second one. Professional translator has been translating a lot of journals. Berarti a lot of journals dulu. Nah, kenapa pakai have? Ya, karena menyesuaikan dengan subjek yang di sini ya. Plural. So it should be have. Lalu been-nya tetap turun jadi been. Tambahin translating-nya jadi being translated. Karena kan menyesuaikan dengan rumus passive voice to be plus verb 3. Oke, teman-teman. Sisanya kalau misalkan Kak Indra, kalau past perfect, lalu past perfect continuous kayak gimana? Sama-sama aja.
Gak ada yang beda. Ya tetap kalau jadi past continuous tetap ada was-nya atau were-nya. Kalau misalkan past perfect tetap ada had-nya. Gitu aja teman-teman. That's right. Oke, jadi kalau kita wrap up lagi ya, kita wrap up nih supaya teman-teman, ini kan banyak banget kan jenis tenses. Jadi aku dari sebelum-sebelumnya, dari to previous meeting, I always tell that kalau tenses itu cuma kuasai 5 jenis aja. Present, past, future, continuous, sama perfect. Jadi kalau misalkan past continuous, ya tadi kan past continuous cirinya ada being-nya gitu. Kalau perfect cirinya ada been-nya. Sisanya nggak berubah kok. Past continuous berarti awalnya kan was. Ya kalau nggak was ya jadi were. Nggak bakal jadi had ataupun jadi have. Karena kan harus keep it real, keep it original. Was tetap jadi was. Ini nih, my food was being eaten by him. Yang kedua, they were cutting the trees. Why it should be the trees were, ya karena kan masih sesuai nih, masih plural. Nggak jadi have, nggak jadi had. Ciri continuous ada being-nya. Being lalu pakai verb 3 ya. Lagi, misalkan how about simple past perfect. Past perfect kan pakai had. Nggak bakal jadi have, nggak bakal jadi was, nggak bakal jadi were. Contohnya, this obstacle had destroyed our courage. Berarti our courage had been. Nah, kalau perfect ada been-nya. Lalu pakai verb 3 by this obstacle. Jadi cirinya to be plus verb 3, tapi to be-nya harus menyesuaikan sama original tenses-nya ya. Gitu teman-teman. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Atau kayaknya terlalu kecepatan, boleh di repeat lagi nggak, atau boleh di elaborate lebih particular lagi. That's okay. Karena aku mau ada banyak activity setelah ini teman-teman. Because I assume teman-teman akan cepat paham karena tensesnya udah kita jelasin selama 2 pertemuan ya. Ini teman-teman hanya mengubah to be-nya aja sesuai tensesnya. Baru pakai verb 3 gitu. Coba teman-teman boleh drop di chat box. Okay, do you get it? Or do you need a repetition? Or you still have no idea? Okay, kalau misalkan teman-teman udah paham, teman-teman, you can say, get it. Got it, ya, sorry. I got it. Got it aja ya. Got it. Okay, so I can make sure teman-teman udah paham atau belum. Atau teman-teman yang boleh mau minta diulang lagi, boleh. Yuk. Udah pada paham kah? Got it? Atau ada yang perlu diulang? Yang mana, Kak? Boleh yang diulangnya yang mana? Which one? Boleh drop di chat box atau you directly open your microphone, please. Past perfect continuous. Oke, berarti yang ini ya. Oke, past perfect continuous. Jadi sama halnya kayak jenis tenses lainnya, Kak. Jadi kalau pada dasarnya berarti kan simple past. Simple past kayak gini. This little girl conquered us. Kan pakai verb 2 nih. Nah, berarti to be-nya juga harus verb 2 juga, menyesuaikan jenis tenses awalnya. Maka dari itu to be-nya pakai were. Kalau nggak were ya was. Tergantung objeknya itu gimana. Karena ini as, kita replace jadi di awal, makanya jadi subject pronoun, jadi to be. Lalu were ini dapat dari mana? Dari to be-nya harus pas. Ya, to be-nya pas itu kan pakai verb 2, pakai was, kalau nggak was ya were ya. Baru masukin verb 3-nya. Gitu. Another example. Kalau misalkan ini nih. My brother took me to BIP. Berarti me-nya jadi I. Nah, tetap ini to be-nya kan verb 2. Nggak bisa jadi being. Kenapa nggak bisa jadi being? Karena tensesnya malah jadi berpindah nih ke past continuous. Sesuaikan aja sama jenis tensesnya. Oh, jenis tensesnya adalah simple past tense. Pakai verb 2 aja kan. Berarti to be-nya harus verb 2. So it should be was. Baru tambahin verb 3, taken. Lalu tambahin kata keterangannya by brother to be. Lalu yang jenis continuous. Continuous ciri khasnya ada being-nya ya.
Nah, kayak contoh ini. He was eating my food. Nah, ini kan kalau misalkan kita jadiin passive voice, my food-nya taruh di awal. Nah, was-nya tetap jadi was. Kenapa tetap jadi was? Karena kan ini subjeknya jadi my food, which is singular. Gitu. Kalaupun berganti, ya jadinya kan plural. Ya, pluralnya pakai were. Tetap menyesuaikan dengan jenis tensesnya, original sentence tensesnya. Gak bakal bisa jadi am, gak bakal bisa jadi is, ataupun jadi are. Karena tensesnya udah berubah. Tetap jadi was, lalu tambahin being. Being dapat dari mana? Being dapat dari rumus tensesnya. To be plus verb ing. Maka dari itu jadi harus keep it original juga ya. Terus ada verb ing-nya juga. Nah, to be-nya yang dijadiin verb ing. Was being, baru tambahin verb 3. Was being eaten. And so on. Jadi selanjutnya juga sama kayak gitu, Kak. Oke. Terus ada pertanyaan juga. Perbedaan antara past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Oke. Aku akan wrap up lagi. Kalau past itu kan pada dasarnya verb 2 ya. Lampau. Past. Past. Verb 2. Kemudian dari functionnya lampau. Lalu continuous itu to be plus verb ing, itu kan. Ciri continuous itu ongoing activity kan, yang sedang berlangsung. Kalau disatuin, jadinya suatu yang sedang berlangsung di masa lampau, itu kan. Nah, kalau misalkan kita satuin nih, pas simple past, kalau simple past kan lampau. Jadi kayak gini. I I had a breakfast. I had breakfast with my family. Nah, ini past tense karena kan verb 2 aja. Berarti maknanya adalah bisa kemarin, bisa minggu lalu aku udah makan sarapan pagi lah gitu. Lo kalau past continuous tinggal tambahin verb ing, pakai to be dulu ya. Berarti I was having breakfast with my family. Gitu, Kak. Nah, ini perbedaan antara past tense dengan past continuous. Terus ngomongin formula sama tenses sama jenis functionnya lagi. Kalau perfect, cirinya, kita lihat cirinya dulu ya. Perfect itu kan sesuatu yang sudah dilakukan. Nah, terus kalau past perfect berarti sesuatu yang sudah dilakukan di masa lampau sebelum kejadian yang lain. Cirinya pakai before atau by the time. Nah, misalkan nih, I had a breakfast with my family yesterday. Gitu. Nah, sebelum breakfast itu ngapain? Misalkan, I had taken a shower before having. Nah, bisa pakai before I had atau before having. Kalau before having berarti pakai gerund ya, langsung verb ing. Before having breakfast with my family. Itu ya kayak, jadi sama hanya kayak dalam present perfect. Jadi pokoknya perfect itu kan have plus verb, have atau has plus verb 3. Jadi kalau misalkan perfect sesuatu yang sudah dilakukan, satuin sama yang past-nya. Past itu kan lampau, berarti sesuatu yang sudah dilakukan di masa lampau sebelum kejadian lain di masa lampau juga. Kayak ini nih, kemarin aku sarapan ya. Kemarin tuh aku sarapan gitu kan, sarapan pagi sama keluarga. Nah, sebelum sarapan itu ngapain? Nah, itu namanya past perfect. Itu secara makna kan nyambung ya, sesuatu yang sudah dilakukan sebelum kejadian yang lain di masa lampau juga. Past continuous cirinya adalah to be plus verb ing, rumusnya, fungsinya untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung. Satuin dengan past tense, sesuatu yang sedang berlangsung di masa lampau juga. Berarti jadinya I was having breakfast with my family. Dari rumus masuk kan, to be plus verb ing, continuousnya, was-nya past tense-nya, was having berarti past continuous. Berarti konteksnya
kemarin jam segini aku lagi ngapain? Aku lagi sarapan. Gitu Kak. Is that obvious? Boleh langsung konfirmasi di chat box ya Kak ya. Oke, sip. Lanjut lagi teman-teman. Nah, oke, sama halnya kayak yang tadi teman-teman yang present perfect. Jadi teman-teman hanya perlu mengganti sesuai tensesnya. Kayak ini, kalau had tetap jadi had ya. Yeah, this obstacle had destroyed our courage. Berarti teman-teman tinggal tambahin been doang. Our courage had been destroyed by this obstacle. Berarti ini konteksnya meskipun nggak ada before, teman-teman harus apa ya? Harus langsung refer. Berarti ini menunjukkan bahwa apa ya? Ini tuh nyaliku udah ciut. Kayaknya sebelum perang deh. Jadi konteksnya ke sana. Jadi ini akan selalu ada kejadian yang lainnya. Karena konteksnya kan pas perfect. This obstacle had destroyed our courage. Misalkan kalimat selanjutnya adalah before atau by the time. By the time atau before, by the time boleh. When, by the time atau when atau before. By the time the enemy arrive. Okay. Jadi sebelum musuh tiba, nah masalah ini, kendala ini udah ngancurin nyali kita gitu. Itu pola past perfect. Kejadian yang sudah dilakukan sebelum kejadian lain di masa lampau juga. Ya, itu ya. Jadi pakai had. Had tetap jadi had. Gak jadi have, gak jadi was. Jadi harus menyesuaikan dengan original tensesnya. Tinggal tambahin been aja. Been ini masuk dari mana? Dari rumus past perfectnya. Had plus verb 3. Oke. Past simple dengan past continuous. Past simple dengan past continuous di 2 meeting sebelumnya ya mem ya. But that's okay. Aku ulangi lagi. Jadi kalau past itu kan simple past itu lampau. Continuous ongoing activity. Jadinya kalau kita satuin sesuatu yang sedang berlangsung di masa lampau. Dan biasanya waktunya lebih partikular. Oke, kalau present continuous itu hanya menjelaskan hanya sampai saat ini atau bisa sampai. Oke. Namanya bentar. Betul, Kak. Oke, dari kayak ini harus kuasai kalimat aktif dulu, baru pasifnya yang benar. Iya. Jadi, that's why I told you in the beginning of our meeting today. Ya, teman-teman, kalau misalkan tensesnya masih belum, belum matang terkait konsepnya, teman-teman boleh recall dulu, baru teman-teman nanti akan praktis gitu kan. Bakal connect sendiri, bakal smooth sendiri. Gimana caranya bikin pasif sesuai tenses yang tepat. Kayak yang tadi tuh. Mungkin teman-teman gimana sih ngebedain kayak ini yang benernya apa ya? The research is conducted, the research was conducted, atau the research has been conducted. Ya tergantung konteks yang mau teman-teman pakai gitu kan. Kalau misalkan teman-teman udah tahu passive voice-nya, tapi tensesnya teman-teman lupa ini untuk apa, ya bisa jadi nanti dalam penulisan gitu kan, atau bahkan dalam jawab soal teman-teman bakal masih salah. Karena itu adalah prerequisite materials-nya atau persyaratan dasarnya sebelum masuk ke passive voice, tensesnya dulu nih harus tepat itu. Nah, terus kalau present continuous hanya menjelaskan hanya sampai saat ini atau bisa sampai masa depan. Ada di bab future man. Jadi present continuous ini selain menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung sekarang, bisa juga menyatakan sesuatu yang akan datang. Contohnya dalam kalimat misalkan he is teaching English this year. Nah, ini kalau pakai this year berarti kan bukan menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung sekarang. Berarti selama 1 tahun ajaran baru sampai tahun ajaran beres. Ini berarti maknanya dia udah ngajar gitu kan dari mulai sekarang sampai 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau pola to be plus verb ini bukan menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung di saat ini saja, tapi bisa berlangsung di yang akan datang juga dalam pola future. Gitu, man. Oke. Is it obvious, man? Oke. Thank you so much for the confirmation. Gitu ya teman-teman ya. Kayak ada lagi teman-teman yang mau ditanyain?
Pola future ya sama juga gitu. Kalau pola future-nya, aku mau recall lagi nih. Kalau pola future, teman-teman, oke ya. Thank you so much Kak. Udah konfirmasi. I'm so happy kalau udah mulai connect ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang have no idea, iya bisa di recall aja ya kayak. Kalau teman-teman masih, Kak kayaknya kecepatan deh. Boleh type aja teman-teman daripada mungkin nanti teman-teman ketinggalan cukup banyak gitu karena materi grammar ini cukup padat gitu. Jadi kita ngomongin formula dulu, ngomongin functionnya, lalu praktis belum soal gitu loh. That's why kalau teman-teman ada yang merasa left behind, ketinggalan, jadi aku lebih baik repeat dulu nih sebelum kita masuk ke practice. Nah, kalau pola future, teman-teman tinggal combine aja gitu. Kayak ini nih, pola future will kan cirinya. Nah, will tambahin to be. Beda sama yang sebelum-sebelumnya, di mana sebelum-sebelumnya kan ada is, ada am, ada are. Kalau ini cuma to be, teman-teman. Oke, jadi ada will, tambahin to be, tambahin verb 3. Nggak pakai are, nggak pakai am, nggak pakai is ya. Jadinya will be made atau will be delivered. Bukan will is made, bukan will are made. Oke, jadi sisanya teman-teman balik lagi masalah combination yang lagi gitu teman-teman. That's why kalau teman-teman udah paham tensesnya, it will be easier to understand. Will be verb in future continuous. Government will be preparing the vaccine. The vaccine will be being prepared. Sama halnya kayak present continuous, past continuous, selalu ada being di setiap continuous ya. Itu lagi. Simple present future perfect. Sama juga nih, selalu ada been ya. Jadi hanya will have been. Nah, aku recall lagi, kenapa sih nggak will has? Karena ini masuknya modal ya. Will termasuk modal. Setiap ada modal, kata selanjutnya harus mengikuti bare verb atau infinitive verb atau verb asli. Jadinya pakai will have, nggak will has. Ya, ini salah nih. Itu teman-teman. Jadi kalau setelah will, setelah can, setelah must, itu harus pakai have, nggak pakai has. Meskipun subjeknya singular. This material will have been explained by me. My phone will have been repaired by me. Itu aja ya. Pokoknya setiap continuous ada being, setiap perfect ada been. Setiap perfect continuous ada been being. That's it. Biasanya teman-teman refer lagi present kah, past kah, atau future kah. Berarti future pakai will, kemudian past pakai had, lalu present pakai have. Oke, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Wait. Ya, tergantung kalau shell ya tetap jadi shell juga, mem. Jadi kalau misalkan kalimat aslinya shell, ya tetap jadi shell. Cuman dalam kalimat formal nih biasanya pakai will, kalau nggak will ya pakai would gitu. Kalau misalkan konteksnya bikin ini ya kalimat formal sesuai dari function. Oke, kita akan coba check your own comprehension. Nah, teman-teman, aku mau bagi-bagi nih. Oke, bagi-bagi di sini ada 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kurang satu, lebih satu ya. Berarti oke, aku akan langsung bagi ke Kak Amar nomor 1, Kak Aprilia nomor 2, Kak Cahaya nomor 3, Kak Deni nomor 4, Kak Dita nomor 5, Kak Naomi nomor 6, Kak Lestari nomor 7, Kak Febri nomor 8. Nah, teman-teman, ini sederhana saja. Jadi untuk first activity-nya, you have to match which one is the proper answer. Itu kan, teman-teman, matching. Apakah yang langsung di-type aja ya, apakah Anna is loved by David, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman, kalau udah ada jawabannya, drop di chat box.
Oke, aku ulang lagi ya. Iya Kak, cuman match aja. Jadinya pilih aja nih. Di sini kan sudah ada jawabannya. Jadi yang mana? Oke, Kak ulangi lagi urutannya ya. Kamar 1, Kak Aprilia 2, Kak Cahaya 3, Kak Denny 4, Kak Dita 5, Kak Naomi 6, Kak Lestari 7, Kak Febri 8. Oke, Kak Cahaya udah ya. Kak Cahaya number 1, 2, 3. Oke, Kak Cahaya udah. Betul ya. Udah. The cat was chased by the dog. The cat was chased by the dog. Betul? Sip. Selanjut ke Kak Febri. The red car is passed by the blue car. The red car, Kak Febri nomor 8 ya. The red car is passed. Sip. Oke, betul. Lanjut lagi dari Kak Naomi, the tiger spotted Daniel. Daniel was spotted by the tiger. Sip, betul ya. Oke. Lagi. Daniel was spotted by the tiger. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya, udah betul juga. The dog was chased by the cat. Sip. Bisa ya teman-teman ya, ini kan sama juga nih menyesuaikan mana, jadi si subjeknya ditukeran dulu, subjek sama objeknya, lalu setelah itu teman-teman menyesuaikan tensesnya. Ini the dog chased berarti was chased. Ini spotted, was spotted. Gitu ya teman-teman ya. Oke, so far mana yang belum nih? Yang nomor 1 siapa nih? 1 berarti ini bagiannya Kak Amar ya. Kak Amar. The student's question is answered by the teacher. That's right. The student's question is answered by the teacher. Betul ya? The student's answer. Oke, sip. Betul. Berarti yang ini. Sip. Bisa ya teman-teman ya. Itu baru match nih. Kita akan lanjut lagi ke another activity. Masih ada nggak waktunya? Oke, masih ada nih. Oke. Nah, coba teman-teman drop di chat box. Ini pakai aktif atau pasif nih. Langsung ke quiz. Melly Guslow blank blank as one of the best singers in Indonesia. Nah, ini teman-teman gimana caranya jawab soal seperti ini? Pertama, teman-teman lihat dulu nih dari tensesnya. Kira-kira tensesnya pakai apa? Pakai past tense atau pakai present tense? Kalau pakai past tense berarti harus ada kata-kata dalam waktu ataupun jenis tenses yang sama di kalimat sebelumnya. Apakah misalkan ada when I was child atau misalkan ada kata keterangan waktu berupa tahun yang sudah berlalu atau misalkan ada waktu yang udah eksplisit disebutin last year, last week. Kalau nggak ada berarti pakai present tense gitu aja teman-teman. Lalu kalau misalkan udah jelas ini pakai present tense, apakah aktif atau pasif? Gitu. Berarti kalau ada aktif harus ada objeknya. Tapi kalau nggak ada objek berarti itu pasif. Oke Kak, ya coba teman-teman drop di chat box. Ini kira-kira yang mana ya? A, B, C, or D? Oke, baru 2 orang. Oke, sip. Yes, betul teman-teman ya. Yes, jawabannya yang A. Lanjut. Nah, kalau ini gimana nih? Ada kata this morning. Oke, yang mana? Apakah was announced, has announced, is being announced, atau was announced? Oh, sama ya jawaban A sama D. Ya kalau teman-teman jawabannya A atau D, kalau was announced berarti dua-duanya benar gitu. Mau teman-teman yang mana? Was announced, it has announced, atau is being announced? Silahkan drop di chat box.
Oke. Ragu ya. Apa apa Kak? Wajar kalau ragu ya. Which one teman-teman? A or B or C or D? Kata-kata waktunya this morning. Berarti was announced. Yes, was announced. Teman. Kalau is being announced, berarti kata-kata waktunya harus at the moment, lalu atau now, atau right now. Itu ya. Oke, ini completed nih. Kata-kata waktunya jelas. Ini past tense lagi. Kalau ini apa nih? Can I borrow your new USB cable? Oh, really sorry. It has been borrowed. It was borrowed. It is borrowed atau it will be borrowed. Silakan Prof. Richard. Oke, baru 2 orang. Oke, sip-sip. 1, 2, 3, 4. Udah bener Kak yang A atau D? Tadi ya, yang jawaban sebelumnya kalau nggak A, yang D. Nah, ini. Yang ini apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul. Jawabannya yang B ya. Karena ada 3 days ago. Sip. Nah, kalau ini yang mana nih? The electricity was fixed by the mechanic this morning. Apakah A, the mechanic was fixing the electricity this morning? Bentuk aktifnya ya, ini dibalik nih. Bukan pasifnya, tapi aktifnya. A, B, C, or D. Silakan teman-teman tolong dicatat. Dibalik berarti ya. Ruby plus verb 3, lihat tensesnya apa. Silakan tolong dicatat. Oke, kalau Lestari udah jawab, yang lainnya? Oke, sip. Baru 2 orang. Oke, 3 orang. Satu lagi deh. Yes. Oke, betul banget teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Nah, bisa ya teman-teman ya. Ini masih kuis sederhana. Actually, I prepare the last activity untuk praktis, cuman waktunya kayaknya nggak cukup teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang ada waktu, nanti akan aku share instructionnya ya. Tapi ini teman-teman bebas. Jadi aku akan share satu Gdoc ya. Teman-teman nanti bisa lihat instructionnya apa. Jadi as I told you, jadi untuk batch kali ini diharapkan teman-teman bisa nulis, bukan cuma jawab soal aja. Nanti akan aku coba kasih feedback teman-teman ya. Jadi jangan untuk nanti untuk Gdoc-nya teman-teman boleh create sendiri atau misalkan aku provide. Baiknya sih create sendiri ya. Nanti untuk instruction-nya akan aku drop di chat box. Jadi isi dari instruction-nya kurang lebih teman-teman nanti akan diminta untuk nulis 1 paragraf ya. Terus nanti dilihat aja gitu instruksinya kayak gimana. Pokoknya berhubungan dengan tenses ataupun dengan passive voice. Gitu ya. Oke. Oke, thank you so much teman-teman. Oke, thank you so much for today for your nice participation and nice attention. See you on Monday ya. Jadi bagi teman-teman yang memang ada pertanyaan, jangan lupa teman-teman WA aku aja ya. Oke, that's all for today. See you next time and good night. Oke, happy weekend, Kak Amelia. Oke.